Untuk itu, mari kita simak bersama Bapak Ibu sebelum dimulainya lelang wakaf. Ini dia ekspos desain renovasi masjid dan gedung perkantoran pimpinan pusat Persatuan Islam. Kita adalah umat yang telah dilahirkan sebagai umat yang terbaik Allah takdirkan, menyeru amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, tegakkan keadilan dalam sendi kehidupan. Kita adalah umat yang telah dilahirkan sebagai umat yang terbaik Allah takdirkan, menyeru amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, tegakkan keadilan dalam sendi kehidupan. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Bukankah kita harus saling menjaga, karena kita muslim semua bersaudara. Memerangi tahayul bid'ah khurafat salah satu perjuangan kita. Segala kemusyrikan kita harus musnahkan agar syariat bisa ditegakkan. Memerangi tahayul bid'ah khurafat salah satu perjuangan kita. Segala kemusyrikan kita harus musnahkan agar syariat bisa ditegakkan. Persatuan Islam, Persatuan Islam Persis sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaharuan keislaman di Indonesia. Maka dari itu, Persis seringkali dikenal sebagai organisasi pembaruan pemikiran keagamaan dan gerakan sosial di Indonesia. Ruang lingkup kerja keormasan Persis terfokus pada wilayah pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, kehumasan, dan aktivitas lainnya yang mendorong eksistensi Persis berikhtiar memberikan kontribusi bagi keumatan dan kebangsaan. Selanjutnya, proses optimalisasi dan maksimalisasi dalam memberikan kemanfaatan keumatan dibutuhkan ikhtiar. Pembaruan ke aktivitas kerja keormasan salah satunya adalah pembaharuan dan pengembangan fasilitas kerja keormasan. Berawal dari pembaruan dan optimalisasi aktivitas keormasan dan kurangnya fasilitas ruang kerja semua taskil pimpinan pusat Persis ini, sudah saatnya pimpinan pusat Persis melakukan renovasi dan penataan ulang ruang kerja gedung perkantorannya. Dari dasar visi dan misi Persatuan Islam untuk menuju tujuannya, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, di mana pembangunan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, peningkatan kualitas iklim mikro, dan pengembangan partisipatoris. Kami menggunakan ornamen kaligrafi dengan khat kufi sebagai simbolisasi, Al-Quran sebagai pedoman utama, dan ornamen arabes sebagai simbolisasi as-sunnah sebagai pedoman yang kedua. Persatuan Islam yang didirikan di Bandung sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan beragam suku dan budaya karena tujuan yang sama, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Keragaman suku dan budaya ini disimbolisasikan dengan ornamen mozaik. Ornamen mozaik ini kami aplikasikan di fasade bangunan perkantoran yang mengapit bangunan masjid.
Jadi, dengan kata lain, konsep dari rencana pembangunan masjid dan kantor pimpinan Pusat Persatuan Islam ini mengusung tujuan dari visi dan misi Ormas Persatuan Islam, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, penerapan teknologi bahan juga menjadi perhatian, di mana namen kaligrafi kufik, arabes, dan mozaik kami menggunakan bahan yang mudah didapatkan seperti glass reinforcement concrete atau biasa lazim disebut dengan GRC, aluminium, dan aluminium composite panel atau yang biasa disebut ACP. Selain prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kami juga memperhatikan mengenai pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, dengan kata lain sustainable environment. Indonesia, khususnya Bandung yang memiliki iklim tropis dan curah air hujan yang cukup tinggi, tidak salahnya kita memanfaatkannya dengan menampung sebagian air hujan tersebut untuk dipergunakan sebagai flushing, menyiram tanaman, atau bahkan dengan pengolahan khusus air hujan tersebut dipakai untuk berwudu atau bahkan dipakai untuk mandi. Sebagai sarana edukasi tentang penggunaan dan pemanfaatan air hujan, bisa dibuatkan papan informasi mengenai sirkulasi air wudu sebagai elemen edukasi kepada jamaah. Sumber daya matahari yang dari dulu sampai sekarang, sinar matahari yang selalu bersinar, kita manfaatkan keberadaannya sebagai alternatif sumber energi pencahayaan baik interior gedung ataupun eksterior gedung. Selain pemanfaatan sumber daya matahari sebagai alternatif energi, bagaimana kita sebagai umat Islam yang harus selalu memperhatikan matahari untuk menentukan waktu sholat fardu 5 waktu, juga bagaimana matahari bisa dipakai sebagai penentu arah kiblat, dan hal ini pun sebagai elemen edukasi bagi jemaah. Salah satu prinsip-prinsip sustainable environment manajemen limbah pun diperhatikan, salah satunya pengolahan air limbah terutama feses. Penggunaan teknologi bioseptik dalam usaha meminimalisir buangan feses ke dalam tanah dan saluran kota. Kota Bandung yang berada di cekungan Bandung, di mana daerah utara Bandung terdapat zona patahan Lembang atau dikenal dengan sesar Lembang yang melintang sepanjang 29 km dari Padalarang sampai bagian timur Bandung, sehingga kota Bandung akan sering terjadi gempa, baik gempa kecil ataupun gempa besar. Atas dasar itulah bangunan masjid dan perkantoran pimpinan Pusat Persatuan Islam akan memperhatikan hal tersebut dengan usaha mengurangi dampak yang timbul dari bencana tersebut dan meningkatkan pengetahuan kepada jamaah dalam menghadapi resiko bencana tersebut. Sebagai aplikasi konsep mitigasi bencana, gedung masjid dan kantor pimpinan Pusat Persatuan Islam akan mengaplikasikan beberapa signage dan tanda-tanda peringatan dan jalur evakuasi, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, baik itu saat terjadi bencana gempa ataupun kebakaran. Dengan memperhatikan susunan taskil dan kebutuhan ruang kantor pimpinan Pusat Persatuan Islam dan keterbatasan lahan, diambil keputusan untuk menambah luasan bangunan dengan menambah 3 lantai di atas bangunan masjid dan 1 lantai di atas bangunan perkantoran bagian utara dengan menggunakan struktur baja. Dengan menambah lantai gedung masjid dan kantor pimpinan Pusat Persatuan Islam berdampak kepada sistem sirkulasi antar lantai, sehingga selain menggunakan tangga diperlukan juga transportasi lift. Bangunan utama yaitu masjid akan terlihat terkesan tertutup. Solusinya adalah penambahan menara masjid agar identitas masjid tetap terjaga. Konsep menara selain sebagai core lift juga simbolisasi tauhid dan gerbang antara bumi dan surga. Jadi, selain fungsi menara sebagai identitas masjid pimpinan Pusat Persatuan Islam, menara ini pun difungsikan juga sebagai core lift atau selubung lift. Dengan memperhatikan sunan taskil, kebutuhan ruang, konsep-konsep yang disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mempersembahkan desain masjid dan perkantoran pimpinan Pusat Persatuan Islam yang baru.
merealisasikan gedung masjid dan perkantoran pimpinan pusat Inilah ini, kami membutuhkan gambaran biaya sebesar kurang lebih dari gedung 12 yang akan miliar kita rupiah. bangun di kantor pimpinan pusat Persatuan Islam. Mudah-mudahan dengan wajah baru masjid dan kantor pimpinan pusat Persatuan Islam menjadi semangat baru untuk kemajuan pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, kehumasan, dan aktivitas lainnya yang akan lebih mendorong eksistensi Persatuan Islam dalam berikhtiar memberikan kontribusi bagi keumatan dan kebangsaan. Insya Allah, setelah launching hari ini, pembangunan akan kami mulai di bulan Oktober tahun 2023 dengan langkah pertama, fabrikasi struktur di workshop yang kami tentukan, dan pelaksanaan di lapangan insya Allah akan kita mulai di bulan November tahun 2023. Kami mohon doa dan dukungannya. Jazakallah khair. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.